Pedoman penanganan benturan kepentingan. Latar belakang, pelaksanaan pemerintahan yang baik, penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi. Perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugas. Melalui SK Sekma Republik Indonesia Nomor 59 Atsek SK 11/2014 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Permen Pan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan. Kepsek Mahkamah Agung RI Nomor 59 Atsek SK 11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Tujuan penanganan benturan kepentingan: menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan, meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara, meningkatkan integritas, meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pengertian benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah situasi di mana pejabat atau pegawai suatu instansi atau lembaga negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya. Bentuk-bentuk benturan kepentingan. Situasi yang menyebabkan menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatannya. Situasi yang menyebabkan menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Situasi yang menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Situasi yang menyebabkan pemberian akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya. Situasi yang menyebabkan dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi. Situasi yang menyebabkan penyalahgunaan jabatan. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang. Jenis-jenis benturan kepentingan. Kebijakan dari pejabat atau pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan atau pemberian gratifikasi. Pemberian izin yang diskriminatif. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat atau balas jasa atau rekomendasi atau pengaruh dari pejabat. Komersialisasi pelayanan publik. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi. Melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai. Putusan pengadilan yang dipengaruhi oleh pihak yang terlibat dalam kasus persidangan. Pengangkatan atau mutasi atau promosi hakim yang tidak adil dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu. Menjabat sebagai dewan direksi di suatu perusahaan atau membuka jasa profesi lainnya. Sumber benturan kepentingan. Penyalahgunaan wewenang, perangkapan jabatan, hubungan afiliasi, gratifikasi. Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan. Mengutamakan kepentingan publik, menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan. Penanganan benturan kepentingan. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Jepara melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan atau tindakan. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambilan keputusan atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan pejabat atau pegawai paling lambat 3 hari kerja. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku. Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 hari keputusan dan atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Upaya untuk keberhasilan penanganan benturan kepentingan. Komitmen dan keteladanan. Perhatian khusus atas hal tertentu. Menghindari situasi benturan kepentingan. Pemantauan dan evaluasi. Contoh benturan kepentingan. Urusan keuangan, mengistimewakan bidang tertentu dalam usulan dan revisi anggaran serta distribusi anggaran, penggunaan uang persediaan di luar peruntukannya, pembayaran kepada yang berhak dengan cara menunda atau mempercepat pembayaran karena berbagai alasan di luar ketentuan, urusan umum, pembuatan, pengusulan, penetapan spesifikasi pengadaan barang, jasa yang mengarah pada merek tertentu, memberikan keistimewaan dalam pemberian izin penggunaan kendaraan operasional dan aset lainnya kepada pegawai yang memiliki kebutuhan yang sama. Urusan kepegawaian, penerimaan pegawai baru karena mendapatkan pemberian dari keluarga si pegawai yang diterima padahal tidak lulus tes. Penyusunan formasi pegawai tidak berdasarkan kebutuhan melainkan adanya rasa like dan dislike pimpinan. Membedakan hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran yang sama. Terima kasih.